Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Tepuk tangannya mana dong? Kayaknya semua ya, termasuk banget semua tegang loh Bu. karena bertemu dengan wanita-wanita yang menginspirasi. Waduh, ini nampaknya ada garda depan Kota Malang yang luar biasa. Kartini zaman sekarang. Betul sekali, ini semuanya sudah hadir dengan cantik, dengan anggun. Anggun sekali, cantik-cantik banget ya, dan benar-benar lemah lembut banget ini. Kalau saya lemah gemulai, Ibu. Oke, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka Tak sayang. Saya bisa apa nih? Saya Teddy Gunawan. Senang sekali hari ini bisa memandu di acara hebat, acara peringatan Hari Kartini. Ya. Dan di sini kita ada inspirasi perempuan dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Aplaus yang meriah. Sesuai dengan hari ini, acara yang diselenggarakan oleh FKAUB bekerjasama dengan Gajayana TV, talk show dalam rangka peringatan Hari Kartini dengan tema Inspirasi Perempuan dalam Mempromosikan Kerukunan Umat Beragama. Para hadirin ibu-ibu yang saya hormati, kita sebagai orang wanita memang mempunyai tugas yang sangat istimewa. Dan pada hari ini kita membicarakan tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini telah hadir organisasi wanita lintas agama. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada beliau semuanya. Ini adalah pertama kali, benar-benar pertama kali, dan ini adalah momen yang sangat penting di mana kita bersatu bersama-sama merajut persaudaraan sejati. Organisasi wanita yang ada di Malang lintas agama adalah menjadi duta kerukunan, harmonis dan damai Kota Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mohon maaf bapak-bapak ini juga banyak loh. Hari ini betapa kita dihormati sekali oleh bapak-bapak, ya, ikut serta mendukung perjuangan kita sebagai Kartini modern. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu, kita pegikan jajar supaya kita lebih semangat lagi
meneruskan perjuangan Kartini, ya. Wanita Indonesia hebat. Wanita Indonesia luar biasa. Wanita Indonesia tangguh. Wanita Indonesia duta kerukunan antar umat beragama. Akhirnya selamat mengikuti acara ini. Kita bersama-sama merajut persaudaraan sejati. Salam persaudaraan sejati. Bapak Ibu dan hadirin, pada kesempatan kali ini tentunya seperti tema kita dari FKAUB adalah talk show memperingati Hari Kartini. Bagaimana peran perempuan dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama. Dan saya sampaikan pula bahwa acara ini akan ditayangkan di Gajayana Televisi channel 31 UHF Malang Raya. Baik. Betul sekali. Aku kok kayak jadi semakin kaku di sini ya. Gak apa-apa, jadi Kartono sekarang jadi ya. Kartono ya. Izin ya hari ini ya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu yang meriah dong. Oke. Jadi Mbak Gisel, kita mulai saja ya, karena beliau-beliau ini juga seharian banyak giat loh. Jadi sore hari ini bisa menyempatkan waktu itu benar-benar alhamdulillah, benar-benar waktu yang benar-benar wow, kita ini benar-benar tersanjung ini ya, benar-benar waktu yang ini ya, sampai nggak bisa berkata-kata ini. Oke, baik, langsung saja untuk yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu, Ibu, izin kepada Ibu Hani, Ibu. Pendapat Ibu seperti apa melihat Kartini di era masa kini? Kalau kita melihat dulu Ibu ya, dikenal perempuan ini adalah sumur, kasur, dapur ya gitu ya Bu ya. Nah sekarang ini sudah mulai berevolusi, ini wanita-wanita sekarang ini. Seperti apa revolusinya dan Ibu seperti apa pendapatnya tentang perempuan masa kini begitu? Iya, terima kasih, kita berikan applause semua untuk yang hadir ini, di mana yang digagas oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dari FKUB ya, FKAUB, mohon maaf. Kalau saat ini ada Bu Teresia, dan kalau yang tidak saya sebutkan, saya mohon maaf kalau saya sebutkan satu-satu. Rasanya semua di sini tentunya dengan latar belakang yang luar biasa. Kita berikan applause semuanya. Sesuai tadi dengan pertanyaan bahwa hari ini adalah semuanya Kartini masa kini, di mana dulu disampaikan tahunya kalau wanita berhubungan dengan kasur, sumur, dapur. Saya kira kita tidak pernah meninggalkan itu juga, Mbak. Ya tetap juga kalau gitu ya, betul ya. Kita juga tetap kalau nanti kita tinggalkan, kita kalau tidur di mana, kalau di kasur, bukan istilahnya saja. Ini ada adik kecil ya nggak apa-apa ya. Jadi sumur mungkin sekarang dengan mungkin Tugu Tirta untuk Kota Malang kan gitu ya. Kita berikan pos dong ya. Nah itu kan juga kita perlu air, sumur ya. Kemudian apa tadi? Kasur, sumur, dapur. Iya. Apa kita sekarang sudah beralih kita alihkan tugas kita ke GoFood? Enggak ya. Saya harap ibu-ibu tetap tidak meninggalkan kodrat sebagai wanita. Bahwasannya sekarang banyak wanita-wanita yang luar biasa hebat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga karena izin dari bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya nggak ngizinkan, ya itu harus ada izin dari bapak-bapak yang kebetulan semua bernama imam, bukan Pak Imam Muslim, tapi imam dalam artian pimpinan di dalam rumah tangga. Tanpa izinnya kita yang ada di sini, Bu Ketua DPRD, saya kira apalagi beliaunya ya, rasanya menampung semua masalah Kota Malang, betul ya Ibu ya. Dan Ibu Kalap dari saya kira Kartini masa kini apapun
tupoksi atau amanah yang diberikan kepada kita. Kartini masa kini terus menggali potensi diri, kemudian kita harus bisa membranding diri dengan kompetensinya sesuai dengan kemampuan dan amanah yang kita terima. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan Kartini masa kini. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Hani Ayu Hidayat. Jadi kalau zaman dulu tuh ada istilah 3M, macak, mana, masak. Hampir sama ya. Ini lagi. Iya. Apa itu lagi kok? Saya ngurusin. Mana penanyanya ini tadi? Betul Ibu. Jadi terkait dengan paradigma masa lalu, kondisi masa lalu, saya juga ingin menyampaikan ini. Mungkin kalau ngapun boleh bertanya, bentuk konkret nih ya dari peran perempuan ya dalam membangun dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar ini kurang lebih seperti apa ya Bu? Gitu kalau zaman sekarang. Nah, yang mana ini? Gimana Mbak Jisa? Ya, mungkin bisa bergeser ke Ibu Amitia. Iya Izin betul, monggo Ibu Amitia. Terima kasih, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang hebat di sini sebagai sebetulnya kita mau sharing aja mungkin ya Mas. Siap Ibu. Jadi, bagaimana pengalaman kami, saya yakin kita bertiga juga punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Dengan jangkauan juga yang berbeda-beda. Kalau Ibu Wali kayaknya jangkauannya sangat luas sekali kayaknya. Banyak sekali yang diurusin gitu ya. Iya, semuanya diurusin. Ibu Kalapas juga saya yakin juga penuh dengan tantangan gitu. Tadi disampaikan bahwa bagaimana langkah konkret yang bisa dilakukan oleh para perempuan untuk untuk kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar. Iya, saya kira kita masing-masing semuanya punya keluarga ya, entah itu posisi kita menjadi anak, apakah itu kita menjadi pendamping dari para laki-laki, ataukah kita posisi menjadi kakak, adik, saudara gitu ya di dalam rumah tangga yang sedang kita jalani bersama-sama. Disitulah sebetulnya kita bisa beraktualisasi dari hal sekecil apapun. Saya kira semua tindakan kita dengan mempedomani Pancasila tentu saja sebagai dasar negara, kemudian merefleksikan ke dalam tindakan sehari-hari, saya kira itu sudah bentuk konkret ya. Contohnya misalnya, sekarang saya lihat bahwa di setiap keluarga banyak juga yang dalam satu keluarga itu beraneka ragam keyakinannya, dan itu sudah mulai sangat banyak sekali. Artinya toleransi kita itu semakin stretch gitu ya, semakin kita bisa perluas lagi dan bisa kita renggangkan lagi, saling menghormatinya, kita lebih bisa lebih fleksibel gitu dengan melihat sisi-sisi kemanusiaannya. Artinya keyakinan itu adalah hak setiap manusia, sehingga tidak ada lagi kemudian kita memperdebatkan bahwa memang ya keyakinan itu ya apa yang kita yakini itu adalah hak kita, sehingga tidak bisa kita kemudian intervensi. Nah, disinilah saya kira dalam satu unit keluarga yang kemudian ada keberagaman di dalamnya, bagaimana kita toleransi, sebetulnya tidak hanya tentang agama atau keyakinan saja, dengan kita toleransi terhadap perbedaan, contoh warna kulit, rambut, jenis rambut, dan lain sebagainya. Saya pikir itu kita sudah mulai dari hal-hal yang sangat kecil, kemudian kita perluas lagi, kita regang lagi, kita latihan exercise terus di dalam masyarakat, sehingga ketika sampai pada sesuatu yang menurut saya bukan berat ya, tetapi ini ada sebuah keragaman keyakinan itu kan pasti akan cukup banyak muatannya di dalam situ, tapi kita berhasil untuk menghargai itu di dalam sebuah keluarga. Saya yakin itu juga sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia khususnya sangat baik sekali dalam menyikapi keberagaman di dalam keluarga itu. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Amitia. Jadi semua dimulai dari lingkup yang paling kecil dulu ya Ibu ya, dari keluarga. Kalau dari keluarga aja nggak mampu, bagaimana mengatasi yang di luar, betul ya. Ini ada suatu inspirasi buat kita belajar ya Bapak Ibu. Sekali lagi beri aplaus yang meriah. Oke, wah, dan saat ini saya bergeser ke Ibu Yuningsi. Ibu Yuningsi ini adalah
ke Kalapas Putri kelas 2A Malang begitu ya. Kalapas perempuan, wah gagah sekali ini Ibu. Ya itu adalah cita-cita saya yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi tentara tidak tersampaikan gitu ya. Dan sebelum saya bertanya dengan Ibu, izinkan saya memutar beberapa video Ibu dari Ibu Kalapas. Dan ini adalah beberapa video kegiatan, boleh kita saksikan bersama-sama dari Ibu Kalapas juga mengenai batik begitu. Ini ada dari batik. Dan tentunya segala kegiatan yang ada di lapas kita bisa saksikan. Iya. Ini berarti termasuk pemberdayaan untuk perempuan-perempuan begitu Ibu ya yang ada di lapas ya Ibu. Oh, batik lapas Banyuwangi ada juga. Cantik-cantik ya Ibu ya hasilnya ya ternyata ya, termasuk pembinaan dari Lapas Putri. Boleh beri tepuk tangan dong. Wah ini luar biasa sekali ya, batiknya cantik. Ini ada batik LPP Malang dengan batik Lapas Banyuwangi kolaborasi. Ini Ibu rupanya ya? Ya cantik. Wah, tepuk tangan. Model keren sekali. Iya betul. Saya juga setiap kemarin lihat videonya keren Ibu. Dan ini dengan anak-anak binaan ya Ibu ya. Semuanya modelnya dari anak-anak binaan lapas semuanya. Tapi lihat kayak model profesional semua. Betul lah, ini Iya. berjalan fashion, keren. Cantik semua. Beri tepuk tangan. Nah, Ibu ini boleh disampaikan Ibu pembinaan untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ada di lapas. Nah, ini termasuk juga dalam bentuk pembinaan yang seperti apa Ibu? Apakah memang rutin dilakukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin terima kasih kepada Ibu Ketua Dekranasdas, juga plus Ketua Penggerak PKK dari Kota Malang, yang saya kagumi yang luar biasa, Ibu Ketua DPRD, serta seluruh yang hadir di ruangan ini. Izin saya menjabat menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang ini sejak Oktober tahun 2023, dan luar biasa karena saya masuk di Malang ini, masuk ke Jawa Timur adalah yang kali kedua, karena pertama saya pernah di Jember dan ini masuk kembali saya di Malang, jadi tidak terlalu asing tetapi perkembangannya amat sangat luar biasa. Izin mungkin sudah banyak juga yang mengetahui atau bahkan mungkin belum mengetahui tentang apa sih lapas, ada siapa di dalam. Kebetulan di tempat kami adalah lapas perempuan, sehingga isinya atau warga binaan di tempat kami adalah semuanya perempuan. Karena di Jawa Timur hanya ada satu lapas perempuannya, sehingga dari seluruh wilayah Jawa Timur yang sudah inkrah itu dikirim ke lapas perempuan Malang. Jadi itu juga bahkan ada WNA, ada juga dari luar kota yang dikirim dari lapas lain, sehingga cukup kompleks, baik itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Penggerak PKK, oleh Ibu Ketua DPRD, bahwa yang paling luas mungkin cakupannya Ibu Ketua Penggerak PKK karena seluruh kota Malang, dan sama dengan Ibu Ketua DPRD yang paling sempit tempat saya karena hanya satu kantor.
tetapi isinya yang sangat luar biasa kan. Di situ berbagai macam karakter, berbagai macam agama, berbagai macam, pokoknya cukup kompleks. Ya betul, siap. Jadi prihatin sebetulnya saya sebagai perempuan. Mungkin Ibu Kartini juga menangis karena banyak kaumnya yang berada di dalamnya saat ini mencapai angka 480, yang diantaranya adalah warga negara asing ada 6 dan pidana seumur hidupnya ada 13. Jadi sangat prihatin ya kita. Jadi tetapi insya Allah kami di dalam membangun suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa, baik antara petugas dengan warga binaan maupun sebaliknya. Begitu juga kerjasama kami dengan stakeholder di Kota Malang ini yang sangat luar biasa. Bahkan kami merambah ke Kota Batu. Supportnya amat sangat luar biasa. Terakhir saya sampaikan bahwa terima kasih yang tak terhingga. Kami merasa bangga karena Ibu Ketua Penggerak PKK dan sebagai Ketua Dekranasda berkesempatan menyempatkan waktu untuk mengunjungi kami di LPP Malang. Sangat luar biasa, terima kasih Ibu. Dan beliau izin sangat mensupport kegiatan di dalam lapas. Bahkan saya sudah didatangi oleh tim dari untuk memberikan keterampilan dan lain sebagainya yang sudah semua adalah atas petunjuk arahan dari beliau. Jadi terima kasih Ibu. Izin ada 2 pembinaan di lapas, mungkin seluruh lapas lembaga pemasyarakatan, karena kalau di rutan pembinaannya agak terbatas. Kalau di lapas yaitu ada 2 kategori, pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian seperti menjalankan ibadah atau agamanya, senam, rekreasinya menonton bareng setiap hari libur atau pada saat Sabtu Minggu, bergantian, ada musik, ada segala bentuk macam ragam yang berkaitan dengan kepribadian. Dan izin untuk di lapas perempuan juga memang mayoritas adalah muslim, tetapi warga binaan kami ada juga yang beragama lain dan semua kami fasilitasi untuk tempat ibadahnya, sehingga masing-masing tidak pernah terdengar ada saling mengusik antar umat beragama yang satu dengan lainnya. Walaupun memang muslim termasuk mayoritas, tetapi saling menghargai dengan yang menganut agama yang lain yang non muslim. Di sana ada juga ada Buddha, ada Nasrani. Jadi pembina juga alhamdulillah dari stakeholder di Malang ini sangat luar biasa, karena dari pihak gereja ada 14 ministry yang bergantian masuk memberikan pembinaan ke tempat kami. Ada juga dari guru atau apa namanya ya, kalau dari agama Buddha juga ada, dari Kemenak, dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Dan kami mencoba untuk baik pembinaan kemandirian dan kepribadian itu kami seimbangkan. Untuk kepribadiannya kami mengokohkan atau menguatkan mereka agar siap secara mental, secara akhlaknya kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan pembinaan kemandiriannya mereka siap mempunyai skill keterampilan yang mungkin hampir rata-rata yang masuk di lapas itu adalah yang faktor ekonomi, sehingga dengan dibekali keterampilan yang nantinya mungkin bisa gabung di UMKM, dan makanya untuk pemerintah Kota Malang juga sangat luar biasa, karena kami sangat disupport untuk menjual atau memasarkan hasil produk warga binaan kami. Contoh tadi ada itu hanya salah satu saja, bahwa kami ada ekoprint, ada juga batik tulis, ada rajut, ada bakery, ada juga kuliner, handicraft, dan kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder, baik itu pemerintah, instansi pemerintah maupun swasta. Jadi itu mungkin gambaran secara umum. Dan tadi saya mendengar di
waktu acara memberikan penghargaan kepada wanita inspiratif, Ibu Ketua Dekranasda katanya ini kode keras untuk Ibu Ketua DPRD. Izin mohon dukungannya Ibu, izin siap ya. Jadi terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Selamat Hari Kartini untuk Kartini-Kartini masa kini. Kita boleh setara sesuai dengan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini, tetapi kita bukan menjadi pesaing tetapi menjadi pendamping. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali. Iya, dan tadi dari Ibu Yunesi sudah menyampaikan bahwa memfasilitasi semua agama yang ada di lapas untuk beribadah, begitu ya Ibu ya. Nah, sekarang saya mau mendengarkan juga dari Ibu Hani. Ibu mohon izin untuk program. Kalau tadi dari lapas sudah ada beberapa program gitu Bu ya terkait dengan kerukunan umat beragama. Nah, kalau dari TPPKK atau dari Dekranasda, program apa Ibu yang bisa dilakukan untuk tetap memperkuat kerukunan umat beragama yang ada di Kota Malang, Ibu? Iya, yang jelas kita harus garis bawahi, kita tidak boleh mengedepankan perbedaan. Jadi yang kita kedepankan adalah kebersamaan, kerukunan. Luar biasa sekali. Itu ya. Saya tadi pertanyaannya selaku ketua tim penggerak PKK, tentunya kalau disesuaikan dengan Pokja ini akan berhubungan dengan Pokja 1. Jadi ada pengamalan Pancasila terkait dengan keyakinan, gotong royong. Jadi kalau contoh konkret ya saya boleh ya menyampaikan bahwa nanti kegiatan-kegiatan di PKK atau program yang kita masukkan, yang jelas satu aja mungkin ya. Nanti kalau saya sebutkan semua rasanya tidak cukup. Hari ini kita bahas ya, supaya kita diundang lagi kali ya, gitu ya. Pastinya Ibu ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong. Pasti diundang lagi Bu. Ini menurut saya sangat senang dan bangga karena ibaratnya kita ini dapat panggung, artinya difasilitasi. Izinkan saya selaku ketua tim penggerak PKK Kota Malang menyampaikan terkait program PKK yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Maka kalau menurut saya hal ini bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang ada di PKK kita kolaborasi dari berbagai lintas agama, misalnya bakti sosial, kemudian kegiatan senam, itu bisa kita semua akan saya undang sesuai dengan komunitas, mungkin dari Hindu, Kristen, kemudian Buddha, kemudian apa lagi mungkin Bu, Katolik, penghayat, Konghucu, semuanya saya rasa kita hadirkan, kita senam bersama-sama, itu sebagai bentuk kolaborasi kita bahwa di antara kita tidak mengedepankan perbedaan tapi kerukunan. Karena sesuatu yang kita bangun itu bondingnya. Kalau kita itu ada kata-kata tadi, tidak kenal maka tidak sayang. Maka harapan saya kepada meskipun kita ini berbeda, jangan mudah kita ini diprovokasi karena perbedaan sedikit aja itu suka dihembus-hembuskan, kadang-kadang dijadikan hoax. Untuk itu kita ada dari pendeta, kemudian dari Ibu Teresia selaku apa tadi? Wakil Sekjen FKAUB. Nah, yang artinya punya tupoksi di agamanya masing-masing, saya berharap itu bisa memberikan kontribusi supaya kita ini rukun. Ayo kita berkolaborasi, bergandengan tangan, membangun bonding di antara kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk khususnya masyarakat Kota Malang. Misalnya mungkin dengan tadi itu gotong royong dalam bentuk apapun itu bisa kita lakukan. Kemudian bakti sosial itu kita bisa libatkan semuanya. Khususnya untuk tim penggerak PKK Kota Malang,
tentu kita juga akan melibatkan leading sektor, yaitu Kesbangpol, Kesra, dan lain sebagainya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap untuk lintas agama ini, karena kita bisa, karena kontribusi dari semuanya kita berikan plus untuk Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Mungkin saya tambahkan satu hal untuk tidak saya sampaikan semuanya, tapi itu sudah terprogramkan sebetulnya sebelum saya diundang di sini. Ini adalah kesempatan buat saya menyampaikan, nanti tinggal menunggu undangannya, kita duduk bersama, jangan satu kursi berebut ya, kita duduk bersama-sama untuk bisa memberikan aspirasinya, manakala nanti kita bisa memberikan aspirasi untuk Kota Malang, agar Kota Malang ini boys berkelas. Oke, Dari terima saya. kasih. Ditunggu undangannya untuk FKAUB, Bu. Ditunggu undangannya untuk FKAUB. Siap, Ibu Tricia nanti. Tadi izin saya tambahkan tadi bahwasannya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD, semua itu memang berangkat dari rumah. Betul. Bahwa tidak berlebihan, peradaban suatu bangsa itu akan menjadi sesuatu yang sangat tinggi dan berharga nilainya, tergantung dari wanitanya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, tanpa mengecilkan arti dari keberadaan Bapak-bapak, kami sudah terima kasih kok Pak diberikan izin ya, bahwa kita bisa berkiprah memberikan kontribusi untuk masyarakat khususnya Kota Malang ini. Beliau tadi menyampaikan bahwasannya sekolah utama seperti yang saya sampaikan di bawah tadi itu dari rumah. Kalau dari rumah itu outputnya, feedbacknya itu di luar. Kalau kita bisa mendidik anak-anak menghargai perbedaan, bertoleransi, maka bukan hal yang tidak mungkin kalau kita nanti bisa menjadi bukan sekedar kata tapi perbuatan nyata. Kita ini bersaudara. Betul sekali, luar biasa. Untuk kati-katinya hebat yang ada di sini semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa akan ada ke depan rencana untuk tetap merukunkan semua lintas agama yang ada di Kota Malang. Dan izin saya bergeser ke Ibu Amitya, Ibu, sebelum kami buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab boleh dipersiapkan. Saya izin ke Ibu Amitya, Ketua DPRD. Ibu, untuk peran DPRD sendiri seperti apa dalam memperkuat kerukunan umat beragama, Ibu? Baik, terima kasih Mbak. Seperti yang kita tahu bersama bahwa DPRD itu kita punya 3 fungsi utama. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting, yang terakhir adalah pengawasan. Di dalam kami menghadirkan landasan hukum sebagai salah satu penjamin bahwa seperti contoh kerukunan umat beragama di Kota Malang itu juga kita atur di Perda gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi sebuah pijakan di mana para perangkat daerah yang berkaitan dengan hal-hal untuk mengusung kerukunan umat beragama itu bisa melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan amanat yang ada di Perda. Nah, seketika Perda itu kemudian sudah disahkan, maka pemerintah kota wajib untuk membuat peraturan teknisnya, yaitu perwal, sehingga di situ nanti para perangkat daerah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di perwal. Itu adalah salah satu yang kami sudah laksanakan sesuai dengan tupoksi kami. Tidak lupa juga ketika proses penganggaran, kita juga menyesuaikan dengan rencana jangka panjang dari para kepala daerah, Wakada dan Wakada gitu ya, disesuaikan dengan satuan kerja selama 1 tahun. Ketika budgeting ada beberapa hal-hal seperti standar pelayanan minimal, kemudian disesuaikan dengan rencana kerja yang dipotong-potong per 1 tahunnya,
kita sesuaikan dengan itu, sehingga kerukunan umat beragama ini adalah salah satunya juga masuk di dalam program pemerintah Kota Malang saat ini yang selalu kita anggarkan dan kita kawal bersama, karena bagaimanapun Kota Malang ini adalah kota yang heterogen. Kita didatangi oleh banyak sekali pendatang dari luar kota, tidak hanya berbeda keyakinan tetapi juga latar belakang budaya dan lain sebagainya, sehingga itu yang kemudian membuat Kota Malang sangat kaya akan dinamika keberagaman gitu ya. Maka penuh dengan ya tentu saja pasti ada tantangannya ya, tetapi yang jelas itu membuat kota kita hidup dengan keberagaman, lalu kemudian berpengalaman terhadap keberagaman, bagaimana menyikapinya, sehingga kita pikir Kota Malang ini cukup rich ya, cukup kaya gitu. Itu sih yang kita sudah lakukan sampai dengan saat ini. Oke, keren. Wah, aplaus yang meriah untuk Ibu Amitia. Tadi Ibu menyinggung soal pastinya dalam proses itu ada tantangan ya. Boleh saya bergeser ke Ibu Kalapas ya. Ibu, dalam proses kita menjalankan dinamika ini dengan segala perbedaan ini, pastikan kita ingin yang terbaik ya, solusi yang terbaik. Kira-kira tantangan apa ini yang di tengah-tengah ini selalu menjadi apa ya, istilahnya momok atau yang perlu benar-benar kita tanggulangi? Banyak tantangan yang seperti apa dalam proses menyelesaikan ini? Baik, kalau menurut dari kacamata saya untuk tantangan sebetulnya tidak jauh seperti yang disampaikan baik oleh Ibu Ketua Penggerak PKK maupun oleh Ibu Ketua DPRD. Tantangan tersebut muncul mungkin di lain tempat, lain situasi kondisi akan tantangannya akan berbeda juga. Mungkin di tempat kami seperti di lapas itu, kalau dilihat dari luar ya tantangannya hanya terbatas gitu kan, hanya di lingkungan terbatas, tetapi justru karena tempatnya terbatas sehingga mereka fokus ke kegiatan rutinitas di dalam saja, sementara kalau yang di luar mungkin masih ada mendapatkan solusi atau masukan atau pengajaran atau pengetahuan yang bisa mereka dapat, sementara untuk warga binaan kami khususnya yang ada di dalam situ, mereka tergantung kami pembinanya bagaimana cara memberikan sesuatu agar mereka paham bahwa perbedaan atau problem yang sedang mereka hadapi atau mereka berada di dalam itu ya karena konsekuensi dari apa yang mereka perbuat di luar. Jadi mereka perlu sadar akan hal tersebut sehingga bisa menerima apapun kenyataan yang mereka hadapi atau jalankan, sehingga problem mungkin kalau pergesekan kecil-kecil saja pasti ada karena mereka betul bahwa dari berbagai macam karakter daerah dan ya suku tentunya, karena memang ada dari luar Jawa juga ada. Dari kami intinya tidak ada diskriminasi. Nah, itu menjadi garis bawah kami, tidak ada diskriminasi seperti yang diulas oleh Ibu Ketua Penggerak PKK bahwa kita menganggap bahwa kebersamaan itu penting dan kami menganggap di lapas itu adalah kami keluarga besar yang harus saling mendukung satu dengan lainnya, baik antara kami petugas dengan warga binaan maupun sebaliknya. Jadi mungkin perlu digarisbawahi kembali bahwa di tempat terbatas tidak boleh ada diskriminasi yang harus, pokoknya tidak boleh, harus sama gitu kan, perlakuannya harus sama. Kalau ada pas kesenjangan tentunya akan menimbulkan sesuatu atau tantangan baru yang tentunya akan menjadi problem untuk kami di dalam lapas. Demikian. Oke, luar biasa sekali, kita beri aplaus yang meriah. Intinya harus paham dulu dan selesai dengan diri sendiri ya, menerima kenyataan ya, betul. Oke, luar biasa. Oke, baik, terima kasih dan kita buka sesi pertanyaan. Dipersilakan Ibu. Yang di atas dulu ya. Boleh Bapak izin ya Bapak ya. 1. Kami batasi hanya 3, di tribun hanya 3 dan di depan ada Bapak 1. 1
2, 3. Oke, baik. Baik, Ibu 1, 2, 3, dan Bapak. Boleh yang Ibu dulu, boleh dibantu mic-nya? Oke. Nama saya Ade Sri Hayati dari Kabupaten Malang. Saya dari Paguyuban Puan Hayati. Saya kebetulan Ketua Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan seluruh materi yang luar biasa. Di sini kami sampaikan kepada Ibu dari lapas nih. Kami sebagai perempuan penghayat selalu memberikan masukan-masukan atau memberikan suatu pelajaran betapa pentingnya seorang perempuan itu di dalam agen perubahan rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Perempuan banyak sekali di luar sana kekerasan. Saya kira ini kesepakatan seluruh di dalam lapisan seluruh masyarakat Indonesia tahu persis kenapa perempuan itu seringkali terjadi kekerasan baik seksual ataupun fisik. Kita pahamkan bahwa siapa yang memberikan kontribusi terbesar terjadinya perempuan itu ditindas ataupun kekerasan, ya karena perempuan sendiri ternyata. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendidikan itu yang bisa memberikan adalah keluarga. Perempuan satu di dalam keluarga bisa memberikan semua pendidikan di dalam rumah. Misalkan di rumah itu ada 4, perempuan satu bisa mendidik 4 orang. Tetapi kalau laki-laki satu untuk diri sendiri, kemungkinan seperti itu. Selanjutnya, kenapa saya sampaikan tadi bahwa yang peran penting di dalam kekerasan itu wanita, kenapa? Karena cara mendidik orang tua perempuan itu kepada anak-anak kita selalu memberikan suatu, mohon maaf saya memberi masukan sebentar ya Mbak, supaya nanti saya teman-teman yang lainnya bisa menarik kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu karena perempuan ini adalah yang mendidik anak kita, seringkali saya itu non sewu, bukan karena apa? Saya seringkali menerima staf atau karyawan, itu seringkali kita tanya untuk latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, dia tidak tahu. Nah, karena ekonomi tadi, bahwa yang di lapas tadi saya lihat adalah karena ekonomi. Oke, ya Ibu mohon izin mungkin langsung bisa pertanyaannya apa Ya. Ibu? Ya, pertanyaannya bagaimana di dalam suatu masyarakat ini bisa membuat atau bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, itu yang paling penting karena di sini rata-rata semua orang yang bekerja itu tidak punya latar belakang basic atau passion yang akan mereka lamar pekerjaan itu. Itu terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa bagaimana caranya atau langkah-langkah pemerintah untuk memberikan suatu materi kepada anak-anak kita yang terutama masih sekolah SMA. Bagaimana memberikan mereka sesuatu materi bisa terutama nanti dia bisa bekerja mandiri. Itu aja, terima kasih. Izin mungkin saya menggarisbawahi bahwa lembaga pemasyarakatan itu hanya tempat untuk membina yang hasil proses hukum baik dari penyidik, penuntut sampai dengan pengadilan yang sudah inkrah itu akhirnya dibinalah di lapas. Jadi untuk mereka latar belakangnya seperti apa itu sudah di luar dari kemampuan kami, artinya sudah di luar dari tanggung jawab kami. Kami di lapas mempunyai tanggung jawab 2 program tadi Ibu jadi ada program pembinaan kemandirian dan kepribadian dengan harapan bahwa mereka masuk itu mungkin ada, ya tidak semua sih, faktor ekonomi. Ada juga dari pergaulan, dari keluarga dan sebagainya. Makanya di dalam itu kami memberikan di dalam program pembinaan kemandirian memberikan pelatihan baik itu yang sudah dianggarkan dari pemerintah, dari DIPA atau mungkin kepedulian dari stakeholder sekitarnya. Seperti di Kota Malang ada dari dinas-dinas lain
dari pemerintah, dari dinas pemerintah maupun dari swasta. Jadi kami berusaha untuk bagaimana caranya ini warga binaan kami betul-betul mendapat pembinaan yang maksimal agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan siap, dengan skill, dengan keterampilan yang mereka dapat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarga, bahkan mungkin bisa berdaya guna dan berhasil guna. Kami bekerja sama dengan BLK, dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta yang memang memberikan kontribusi baik itu berupa keterampilan tentang keperempuan maupun tentang pertanian dan segala macam bentuk termasuk UMKM. Itulah makanya tujuan kami juga mengembalikan mereka dengan pembinaan yang ada di dalam lapas itu untuk siap kembali ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya Ibu. Selanjutnya sesi penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Lili Mertajiwa. Saya dari rombongan WHDI Kota Malang. Tanya-tanya ya, saya berhijab kok rombongannya WHDI. Ini sudah wujud moderasi antar umat beragama. Beri tepuk tangannya dong. Ya, oleh karena itu saya tertarik menanggapi yang disampaikan oleh Bu Mia tadi ya. Kaitannya dengan bagaimana bentuk konkret untuk mewujudkan atau inspirasi wanita dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Mohon maaf, saya sebagai pelaku di dalam rumah saya berbeda agama dengan suami saya. Anak saya 3, yang 2 Hindu, yang 1 Muslim. Di dalam keluarga tidak ada masalah. Bahkan anak saya mengatakan di dalam sebuah forum, saya bangga dilahirkan di dalam sebuah perbedaan. Namun tidak bisa kita pungkiri di masyarakat sekitar, karena tiap kepala kan berbeda pemikiran, masih ada sentingan-sentingan negatif, masih ada gesekan-gesekan negatif. Tapi sejauh ini karena saya sampaikan diri saya mempunyai sebuah komitmen bahwa agama itu adalah hak asasi manusia untuk berkomunikasi dengan yang kuasa. Sementara hubungan antar sesama manusia harus tetap baik. Oleh karena itu yang selama ini saya lakukan, mohon maaf, saya aktif di kepengurusan PKK mulai RT, RW sampai kelurahan, bahkan karena sudah pensiun, saya juga mengaktifkan diri di dalam kepengurusan PWRI, mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Nah itu, sehingga dari sana saya bisa menunjukkan eksistensi diri saya, ya ini sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, begitu. Jadi ketika kita berada di dalam lingkungan yang berbeda, di dalam rumah, berbeda agama, kita jangan menutup diri, bahkan kita harus terbuka dengan mereka. Iya. Boleh langsung pertanyaannya Ibu? Boleh langsung izin pertanyaannya? Ya, ini hanya sharing. Terus pertanyaan saya untuk Bu Mia ya, tadi dikatakan tentang perda, bahwa DPRD sudah membuat perda. Kalau boleh ada bocorannya, perda yang dibuat itu lebih banyak mengarah pada menciptakan kerukunan antar umat beragama, ataukah budget-budget yang ada di sana untuk mendukung setiap kegiatan agama? Itu yang saya tanyakan. Mungkin bisa diberi sedikit bocorannya, karena perda dibuat harus disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini salah satu momen yang mungkin bisa difungsikan untuk mensosialisasikan perda. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang pertama saya apresiasi Ibu sudah melaksanakan butir-butir dasar negara kita dari Pancasila, yaitu toleransi. Saya sangat apresiasi, tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Tapi Ibu, memang kita tidak bisa lepas dari tatanan sosial ya Ibu ya. Jadi memang yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus bisa mencerminkan itu sendiri di dalam micro unit, gitu ya Ibu ya. Micro unit ini adalah keluarga. Ketika kita keluar dari keluarga, kita melangkah keluar ke makro unit. Di makro unit inilah tatanan itu ada beberapa. Selain lingkungan sekitar, kemudian ada pemerintah di sana dan stakeholder lainnya yang berada di dalam makro unit. Kesepakatan dan kesepahaman di dalam satu micro unit ini belum tentu kemudian ada di dalam micro unit yang lain, sehingga mungkin mengakibatkan masih ada permasalahan, karena Indonesia ini kan beragam sekali ya Ibu ya. Kita tahu tidak hanya tentang keyakinan, tidak hanya tentang suku, ras dan lain sebagainya, tetapi memang Indonesia ini kaya. Nah, inilah yang kita belum merata kesepahaman dan juga
menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita membanggakan. Dengan keberagaman kita bisa bersatu, dan juga kita berasal dari kepulauan gitu ya, tetapi kita bisa menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, ini yang masih memang harus kita bumikan, bahwa keberagaman itu tidak hanya di dalam beberapa microunit saja, tetapi meluas dan merata di dalam seluruh makrounit di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya sangat apresiasi ketika seluruh microunit yang ada seperti keluarga ibu, saya yakin sudah minim sekali gesekan-gesekan yang mengatasnamakan keberagaman. Itu yang perlu kita selalu bumikan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Ibu, tadi saya sampaikan bahwa tupoksi kami salah satunya adalah menyusun perda atau legislasi. Kota Malang memang belum punya perda keragaman umat beragama, antar umat beragama, Ibu, masih perwal. Jadi nanti belum diusungkan juga di dalam prolegda, Ibu. Itu nanti bisa dari usulan dari eksekutif maupun dari kami legislatif, sehingga untuk normanya mungkin saya belum bisa jelaskan, tetapi yang jelas kalau dalam perwalnya itu mengatur forum komunikasi yang ada di dalam Kota Malang itu sendiri, sehingga sifatnya masih teknis sekali. Untuk norma memang kita belum ada, Ibu. Maka salah satu dari yang Ibu sampaikan tadi juga mendorong kami sebagai legislatif, salah satu pemerintahan daerah Kota Malang untuk punya perda yang kemudian mengatur soal keberagaman antar umat beragama di Kota Malang. Mungkin sementara itu, Ibu, jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hamida, semoga terjawab Ibu ya pertanyaannya. Satu lagi pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Wali, betul? Iya, betul. Boleh dibantu mic-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Senang sekali hadir hari ini. Saya kenal dengan Ibu Yunaisi, sempat membantu di lapas ya Bu. Kebetulan saya adalah Resa, seorang psikolog. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Yang waktu tahun lalu Ibu di saat Hari Pendidikan Nasional saya membuat PT dengan Kak Seto, PT Laresa Rafflesia Internasional yang menaungi media online Psikoday. Ya, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya kemarin, dukungannya. Dan juga hadir juga di sini ada Ibu Wahyu dari WCC, Women Crisis Center Dian Parahita Malang, Dian Mutiara Parahita, yang saya sempat juga berkolaborasi dengan beliau, membantu beliau, karena beliau sangat luar biasa ya, bergerak membantu masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak, membela. Beliau juga dosen hukum FHUB. Juga ada di sini Ibu Zamzami dari pengurus FPK Kota Malang, Forum Pembauran Kebangsaan Kota Malang. Ya, ya. Kebetulan saya juga sebagai pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur, Ibu. Ya, jadi salah satu rekomendasi dari Rakerda FPK Jawa Timur tahun 2023 itu adalah membentuk Taman Mini Nusantara, Ibu. Nah, kemarin sempat saya podcast dengan Bapak Agung Buana yang dari Pemkot Malang. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa Taman Mini Nusantara yang direkomendasikan oleh FPK Jawa Timur itu bisa terwujud di Kota Malang. Amin. Oke, ya Ibu, boleh pertanyaannya langsung Ibu? Jadi ini Bu, salam kenal juga dengan Ibu DPRD. Harapannya begini Ibu, bagaimana kira-kira dari Ibu sendiri dukungannya seperti apa Bu untuk Taman Mini Nusantara supaya terwujud di Kota Malang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Bu Adelia ini, Bu Adelia ini tahu jawabannya. Ini ngetes atau apa gitu ya? Sebetulnya tahu ya, menurut saya karena paham betul Bu Adelia ini tupoksinya macam-macam. Tentunya tadi pertanyaannya apa tadi, boleh diulang? Taman yang terkait dengan dari NTT itu ya, bukan? Untuk dibangun di Malang. Ya, mendukungnya seperti apa begitu Ibu? Ini harus melibatkan juga, ini harus ada izin dari
DPRD. Soalnya pertanyaan ini lebih cocok. Tentunya kalau saya ditanya bagaimana support ibu, ya saya sangat support, bangga, senang kalau Kota Malang dijadikan miniatur ya dari Taman Mini Indonesia, di mana di situ adalah contoh keberagaman. Bukan hanya kita ini kan berbeda-beda tetap satu jua, agama, ras, golongan, itu yang kita harus minimalisir ya, kita perkecil perbedaannya. Tentunya kalau perbedaan itu ya memang harus ada, berbeda tetap satu jua. Kowe sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane Tresnoku kurang mletre, tapi eling kowe aja sumelang. Tresnoku ilang. Lanjut. Ibarat koyo utaku Malang, kowe ancen boys tenan. Saya kira terkait tadi Taman Mini Indonesia yang kita buat miniatur di Kota Malang, kita layak bangga. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim, kalau kita dibantu dengan bersinergi, berkolaborasi dan berbagai lintas sektor, lintas agama, lintas apapun, tujuannya cuma satu, menaikkan Kota Malang menjadi Kota Malang boys berkelas. Luar biasa. Mohon maaf, mudah-mudahan jawaban yang sedikit singkat ini bisa memuaskan panjenengan semuanya, karena itu terkait dengan izin, perda, macam-macam ya Bu Ketua ya. Rasanya kalau saya terlalu nanti saya ini, itu yang pengambil kebijakan adalah pemerintah Kota Malang, tentunya dengan persetujuan dari DPRD Kota Malang gitu. Ini Bu Amitia udah siap kok ya, udah senyum-senyum, udah siap ini. Jangan lupa dukungan dari panjenengan semuanya. Oke, luar apapun biasa. tupoksi panjenengan, kita butuh bergandengan tangan, membangun bonding, berkolaborasi, bersinergi. Begitu ya, setuju ya? Setuju. Matur nuwun. Terima kasih, boleh tepuk tangan sekali Sekali lagi untuk aplaus yang tiga meriah luar narasumber biasa. kita ini. Tiga narasumber kita yang hebat banget. Ya, terima kasih Ibu Hani, Ibu Amitia, Ibu Yuningsi sekali lagi di Terima tengah kasih. kesibukannya boleh hadir di acara FKAUB. Di tengah Tentunya sore kepajatannya hari yang ini. masih Betul. berkenan hadir, matur nuwun sangat Ji Ibu. Oh jangan lama-lama ya, nanti habis satu kita siapkan minumnya banyak kok Bu. Satu galon. Baik Kak Gisel, karena beliau juga sudah cukup seharian lelah, kita terima kasih, apresiasi sekali. Kita saatnya untuk sama-sama kita memberikan satu apresiasi juga buat beliau-beliau ini ya. Baik, boleh berkenan Ibu untuk ke depan. Baik. Mungkin Dan- bisa dibantu juga oleh Kang Yucil, Kakang Mbak Yu, dan Dan juga kami Miss undang- Culture yang mendampingin. Ya, dan kami undang yang pertama Bapak Pendeta David Tobing selaku Sekjen FKAUB Malang untuk berkenan memberikan kepada Ketua PP PKK Kota Malang Ibu Hani. Boleh agak lebih ke depan? Oke. Baik. Inilah penghargaan diberikan kepada Ketua TP PKK Kota Malang. Iya. Kita abadikan. Sekalian ya Pak Pendeta ya, dengan apresiasi yang lain. Baik, bergeser atau langsung diberikan hiburannya langsung saja, oke? Oke, terima kasih. Ya, Bapak Pendeta dimohon untuk tetap di depan dan apresiasi selanjutnya diberikan kami mohon dengan hormat Ibu Teresia, Wasekjen FKAUB Malang untuk berkenan memberikan kepada Ibu Amitia, Ketua DPRD Malang. Ya, dipersilakan, monggo.
Baik, kita abadikan. Lalu dengan buku FKUB dan juga buku lainnya, sertifikatnya. Ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Amitya. Dan apresiasi selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan Romo Eko selaku koordinator presidium untuk bisa memberikan kepada Ibu Kalapas, Ibu Yunengsi. Dan juga buku FKUB-nya, silakan. Mohon untuk foto bareng ya, Romo Eko menghadap ke kamera sebentar. Ya, betul. Baik, Kak Gisel, ya. tetap ya kita akan berfoto bareng-bareng terlebih ya. dahulu. Romo Eko masih boleh berkenan di depan. Iya. Oke. Ibu mohon izin masih berkenan di depan. Kami undang Untuk presidium, betul. Ketujuh Untuk presidium. semua presidium dari FKUB bisa bergabung bersama kami. Baik, langsung aja Mbak Gisel, kita langsung berdiri semua, presidium bisa depan, kita langsung membalikkan badan dengan background ini. Ya. Oke, boleh. Ya, ya. Baik. Mohon izin Ibu untuk menghadap Ibu, mohon izin. menghadap ke depan. Gitu ya, kita menghadap ke Didampingi. Ya. Betul. Baik, presidium bisa bergabung sekalian. Oke ya, izin saya pandu. 1, 2, 3. Sampai 1, 2, 3. Dengan tangan mengembang, semangat. Kota Malang. Sore ini kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah kau limpahkan kepada kami. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin negara dan bangsa kami, dari jajaran yang paling atas sampai yang paling bawah. Kami mohon rahmat-Mu ya Bapa, agar mereka pun dapat setia dalam tugas-tugasnya dan dapat setia serta amanah dalam melayani rakyat dan dapat menjalankan tugas dengan hati yang tulus. Bapa, saat ini kami umat Katolik juga sedang berduka untuk Bapak Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil. Kami mohon rahmat pengampunan untuk beliau ya Bapa. Bantulah kami agar kami mampu meneladan sikap hidup beliau dalam pelayanan untuk umat dan pelayanan untuk sesama. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Izin kami mewakili dari komunitas Hindu akan membacakan doa dalam cara Hindu. Oh Yang Widiwasa, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami bersimpuh menengadahkan tangan memuja Yang Widi dengan mempersembahkan pujian sebagai wujud bakti kami. Oh Yang Widi, kami bersyukur atas kesehatan, keselamatan, dan kerahayuan yang telah dianugerahkan kepada kami,
sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2025 dalam topik inspirasi perempuan dalam kerukunan antar umat beragama dan diselenggarakan oleh keluarga besar FKAUB. Guna mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dalam wujud emansipasi wanita dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam perbedaan, guna mewujudkan kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama. Oh Yang Widi, anugerahkan kepada kami kebeningan hati, kejernihan pikiran dalam membangun bangsa yang merdeka ini, untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. Kami memohon kehadapan-Mu Yang Widi, tuntunlah kami dalam berkarya. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami dari segala godaan dan gangguan dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oh Yang Widi, teguhkanlah rasa cinta tanah air, tumbuh suburkanlah rasa persaudaraan kami, sehingga kami mampu mewujudkan cita-cita Ibu Kartini yang sangat mulia dalam membangun bangsa. Oh Yang Widi, kami berharap limpahan rahmat serta anugerah Yang Widi, semoga kami mampu mendengarkan dengan baik dan menjauhkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Semoga Yang Widi mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Swaha Om Sriyam Bhawantu, Sukham Bhawantu, Purnabawantu. Om Santi 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 Om. Salam Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami dari wakil wanita Okumene Kristen Malang akan berdoa pada saat sore hari ini. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul di hadapan-Mu sebagai kelompok wanita yang peduli dengan keadaan bangsa kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kepada-Mu kami terus memohon, berikanlah kepada kami kekuatan dan hikmat, kepada para pemimpin kami baik laki-laki maupun perempuan, untuk membuat keputusan yang bijak dan adil dalam mengelola ekonomi bangsa kami Tuhan. Bahkan berikanlah kepada mereka keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Kami juga berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati kami sebagai wanita dengan kemampuan dan talenta yang sudah kami terima daripada-Mu, untuk kami gunakan untuk memajukan ekonomi bangsa kami. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk kami dapat berkontribusi dengan baik dalam pembangunan bangsa dan memajukan ekonomi keluarga kami masing-masing. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus memohon perlindungan daripada-Mu dari kesulitan kami dan pemulihan ekonomi bagi kami. Berikanlah kepada kami terus harapan masa depan yang lebih baik, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, dan bahwa Engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Saat sore hari ini kami menaikkan doa kami. Marilah Tuhan Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Izinkan kami berdoa menurut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Kami yang berada di ruangan di dalam rangka memperingati Hari Kartini memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga para pemimpin bangsa, khususnya di Kota Malang, selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan dan pengayoman Yang Maha Kuasa, sehingga dapat melaksanakan tugas negara dengan baik, benar, jujur dan adil. Semoga masyarakat di bumi Arema ini hidup ayem tentrem kemah ripah Cinawi. Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan pengayoman yang diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan doa sesuai dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami yang hadir di acara Talkshow Hari Kartini tahun 2025 kesehatan, sehingga bisa mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Malang. Satukanlah kami dalam bingkai kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih maju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk membangun kasih dan sayang kepada sesama umat-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap semua ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, berilah kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan atas kekhilafan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyelamat, berikanlah kami, bangsa kami, kerukunan, keharmonisan, keselamatan. Berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan di kota dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, berikan kami, semua pemimpin kami, kearifan dalam membangun bangsa kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijaksanaan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami kekuatan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Malang ini. Ya Allah, ya Aziz, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala keburukan di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara talkshow peringatan Hari Kartini pada sore hari ini, Ko Teddy, dan kita berharap semoga wanita-wanita masa kini, Kartini-Kartini masa kini tetap tidak berhenti, tetap terus melangkah dan Memberikan apinya tetap inspirasi, terus betul, menyala. menjadi teladan buat kita semua Kota Malang ini. Beri aplaus yang meriah. Dan sebelumnya sebagai penutup kita sambut penampilan cantik dari bocah-bocah kecil dari Kota Malang, Kartini-Kartini kecil dari Athena Flame Entertainment untuk kita semua. Silakan. Baik, diberi tepuk tangan untuk Athena Flame Entertainment.
Kalian gak joget kualat loh ya. Bandeng bandeng ke sang Mosaku aku mencintaimu. Hanya ada siapa? Ada ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Semoga kita dipertemukan kembali di Kartini Ibu tahun Ani, depan. Ibu Anitia dan Ibu Kalapas, Ibu Yuneng ada di hati kita semua nih. Oke, terima kasih. Lanjut, Budayu.